Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang cara cepat memperbesar postur tulangan badan sapi agar kelihatan mengembang berisi dan tentunya bokong, semok, gemuk, padat. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis pakan yang bisa mempercepat pembesaran, perkembangan maupun pertumbuhan. Seperti halnya di bagian depan saya ini, kali ini saya berkunjung ke kandang pedalaman dengan kapasitas ada 4 ekor kelas bakalan. Untuk usianya sendiri kurang lebih rata-rata 9 bulan. Dan buat teman-teman khususnya kelas pemula yang sekarang ini masih tahap pembesaran ataupun tahap penggemukan kelas pedetan, supaya hasilnya itu gemuk-gemuk seperti di kandang sini, bisa mengikuti jenis bahan yang berada di mangkok kecil ini. Karena untuk khasiatnya sendiri, yang pertama bisa membuat pertumbuhan lebih mudah, tinggi, besar, nafsu makan lebih jos, kemudian juga bisa membuat bodi badan, bagian bokong dan leher cepat mengembang kekar. Ini langsung saja saya perlihatkan dari jenis bahan yang pertama, kemudian ke bahan-bahan berikutnya yang sering digunakan untuk pakan harian ataupun pakan untuk tahap pembesaran dan tahap penggemukan. Dan untuk bahan-bahannya sendiri ini di bagian samping sebelah kandang atau lebih tepatnya di bagian kanan saya, ditempatkan di wadah agak besar. Ini saya perlihatkan sedikit dulu seperti ini, dan pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang berada di mangkok berwarna merah, yang di bagian depannya ini jun juga berwarna merah. Kenapa di sini diterapkan ataupun ditempatkan di wadah yang agak besar agar lebih mudah untuk tahap pemberiannya. Untuk jenisnya sendiri ini langsung saja saya perlihatkan. Bahan-bahannya ataupun jenisnya lebih lembek, kualitasnya lebih kental karena untuk bahan yang saya ambil ini dari dasarnya. Kalau yang di bagian pinggirnya ini sudah dicampur dengan air mineral. Karena untuk manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan nafsu makan, khususnya buat teman-teman yang sapinya ataupun kelas pedetannya saat ini diberi jenis rumput kering, jerami, rumput hijauan ataupun minum dan comboran tidak lakus, tidak doyan, bisa menggunakan bahan yang pertama. Lebih tepatnya di sini menggunakan dari limbah fermentasi yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk makanan. Cuma kalau di kandang sini bisa diolah sebagai campuran pendongkrak nafsu makan dan pertumbuhan, yaitu menggunakan jenis dari limbah kecap manis bosku. Limbah kecap manis sendiri ini ada 2 campuran, yang di bagian depan saya seperti ini itu dari endapan ataupun sisanya di bagian bawah dasarnya. Sedangkan ada potongan kecil-kecil ini ada 2 campuran juga. Yang pertama dari kedelai pilihan yang masih ada sisanya, itu mempunyai sari-sari yang bagus sekali untuk tahap pembesaran ataupun dijadikan minuman harian. Sedangkan potongannya sendiri ini bisa diterapkan ke ternak, bisa menjaga kesehatan, anti demam, kemudian juga bisa menghangatkan tubuh. Untuk biayanya sendiri per kemasan seperti ini dengan kemasan yang lebih jumbo, lebih besar, tahan lama, itu di bawah Rp100.000. Untuk bahan yang pertama di kandang sini menerapkan dari limbah kecap fermentasi ataupun kecap manis, ini seperti ini. Kemudian untuk bahan yang berikutnya ini saya perlihatkan ke bagian sebelah kanan juga. Ini di bagian toples, tong kecil, dan di bagian wadah gayung ini. Ini saya jelaskan di bagian gayungnya terlebih dahulu. Manfaatnya sendiri ke ternak sapi ini bisa membuat postur leher, bodi badan, dan bodi bokong lebih mengembang besar, kemudian juga lebih berisi padat, lebih berisinya itu lebih padat super.
Ini seperti ini. Untuk jenisnya yang kedua menggunakan metode jenis tepung ekonomisan. Biayanya sendiri per kilo mulai 5.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000, atau lebih tepatnya di kandang sini memanfaatkan dari konsentrat jadi dengan campuran variasi bahannya mencapai 12 macam, sebagian dari biji-bijian, sebagian dari jenis tepung yang kandungan proteinnya dan gizinya itu dapat semua. Seperti itu. Untuk per saknya sendiri mulai 150, 180, 190 sampai 200 lebih. Untuk teman-teman yang minat bisa menggunakan produksi dari Primafeed seperti di kandang sini. Kemudian untuk bahan yang ketiga ini di bagian toples, manfaatnya dan khasiatnya bisa mempercepat pertumbuhan, menjaga kesehatan di bagian tulangan kaki, bosku. Ini bisa menguatkan tulangan kaki yang tentunya kaki-kaki kelas peditan teman-teman itu mengalami cedera, sering kesleo, keropos. Ini bisa menguatkan, bisa menjaga agar tidak mudah keropos. Untuk manfaat yang lainnya bisa sebagai vitamin pertumbuhan, menjaga stamina, lebih tepatnya memanfaatkan dari vitamin modern dari jenis multipremic dengan biaya di bawah 30.000 atau lebih tepatnya kurang lebih sekitar 23.000 ataupun 25.000 untuk bahannya. Dan untuk bahan yang terakhir sendiri di bagian bawahnya dari toples ini. Untuk manfaatnya bisa bikin kenyang, berbobot lebih super. Ini saya perlihatkan dulu bahan yang terakhir. Karena untuk stoknya tinggal bahan-bahan yang saya perlihatkan ini yang belum hadir kurang lebih ada 2. Cuma ada atau tidak ya saya jelaskan seadanya dulu. Seperti ini. Untuk bahan yang kedua di sini menggunakan potongan press kecil-kecil atau lebih tepatnya dari konsentrat pelet gandum penggemukan dan menambah bobot ataupun bikin kenyang. Untuk biaya sendiri ini lebih mahal, bos, per kilo 8.500, 9.500 sampai 10.000 lebih per kilonya, atau lebihnya tepatnya mengandalkan dari pelet rancing untuk ternak pembesaran kelas peditan ataupun kelas bakalan muda. Untuk perawatan berikutnya ini saya jelaskan lagi ke bagian dalam kandang biar teman-teman bisa mengikuti, bisa meniru di kandang sini. Seperti itu. Ini di bagian depan saya diberi makanan alternatif, bosku. Untuk makanan alternatifnya ini dari campuran rumput hijauan, prapen, batang jagung, tebon, rumput jerami juga ada dicampur menjadi satu sebagai pakanan alternatif ataupun pakan siang, makanan siang. Buat teman-teman yang belum suka sapinya bisa meniru di kandang sini, yaitu dengan menerapkan bahan yang pertama dari limbah, ampas, kecap. Kemudian untuk perawatan ke berikutnya ini saya perlihatkan ke bagian kandang lagi supaya lebih enak untuk menjelaskan tahap-tahap perawatan yang tepat, yang benar, biar kelas pemula ataupun peternak di luar sana yang belum paham untuk merawat kelas peditan ataupun bakalan muda bisa meniru di video kali ini. Untuk caranya supaya kualitas badannya kalau kita lihat dari belakang lebih istimewa, bulunya lebat, anti rontok, anti ketombe, anti gudiken, anti korengan, dan anti kurus maupun anti terkena penyakit kutunan. Caranya sangat gampang sekali dengan cara kita rutin memandikan, bosku. Memandikan 1 minggu kita jadwalkan 2-3 kali plus menggunakan sampo berserta pembasmi kutu. Walaupun ternak kita tidak mengalami terkena kutu, kita harus jaga-jaga terlebih dahulu, atau lebih tepatnya sedia payung sebelum hujan, yaitu dengan cara kita harus menggunakan jenis penyakit obat pembasmi kutu. Kemudian untuk mengatasi sapi yang posturnya tetap kurus, perut buncit, jembling, kemudian juga perkembangan lambat, bisa menggunakan metode vitamin ataupun obat-obat yang bisa menghilangkan jenis parasit penyakit cacingan. Karena untuk kelas peditan itu sangat rawan sekali
terkena infeksi cacingan. Untuk ciri-cirinya sendiri ini saya jelaskan juga. Posturnya dari segi badan kurus, walaupun makan apapun suka, rakus, dari comboran, dari pakan alternatif, dari rumput, dari jerami itu suka, tapi tetap tidak kunjung-kunjung gemuk, itu bisa saja terkena infeksi cacingan. Ciri yang kedua, bulu berdiri, kemudian lesu, tidak lincah dalam bergerak di dalam kandang ataupun saat dimandikan, matanya keluar air ataupun agak tidak sehat, itu bisa saja ternak kalian mengalami terkena infeksi. Untuk cara pencegahan, cara pengobatan itu bisa menggunakan metode obat modern seperti dari jenisan B. Untuk obat alami yang gratis buat teman-teman yang pengen kelas pemula, pengen menggunakan metode obat gratis untuk pembasmi cacing, ada dua yang sering juga diterapkan para peternak daerah sini. Yang pertama itu dari jenis mangkudu ataupun pace bentis untuk nama lainnya. Kemudian yang kedua dari getah pepaya. Untuk cara pemberiannya simpel, bisa diterapkan di comboran. Kalau sering diterapkan di comboran atau sapinya dicombor bisa, ataupun diberikan di minumannya, dicelontangkan untuk tahap pemberian obat dari jenis mangkudu dan buah pepayanya dengan cara di blender terlebih dahulu ataupun ditumbuk. Seperti itu. Untuk perawatan di lantainya juga harus perlu, bosku. Dengan cara kita bersihkan letongnya, ini bisa menjaga supaya postur tulangan kaki terutama di bagian kuku agar tidak mengalami cedera, mencegah supaya tidak cepat mengelupas, karena penyebabnya yang di bagian tulang kaki itu rawan terkena infeksi penyakit telur dari lalat ataupun jenis belatung, itu dari pola perawatan kandang belum teratur ataupun terkena jenis letongnya tergelincir, terpleset, itu bisa menyebabkan perkembangan dari postur kakinya mengalami hambatan. Kadang pembengkakan, juga mengalami tidak bisa berdiri, bahkan lumpuh akibat perawatan di kandang belum teratur. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan-bahannya sendiri yang bisa membuat postur-postur badan bakalan di sini tuh lebih kelihatan mengkilap, gemuk, bulu lebat, kemudian juga lebih berisi dan bokong lebih semok mengembang, berkat menggunakan metode pakan-pakan yang sudah saya jelaskan. Ini saya jelaskan ulang lagi. Yang pertama dari jenis limbah fermentasi ataupun kecap manis. Yang kedua dari vitamin multipremik. Yang ketiga dari konsentrat jadi primavit. Yang terakhir dari jenis konsentrat pelet rancing untuk ternak sapi ataupun kelas-kelas bakalan tahap pembesaran, tahap penggemukan maupun tahap pertumbuhan.